Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Khairunisa, kelas 3A PHI, NIM 24881010134. Baik, saya akan menjelaskan sejarah peradaban Islam modern di Turki. Pada masa kejayaan Utsmaniyah pada tahun 1299 sampai tahun 1600-an, Kesultanan Utsmaniyah berdiri di bawah Osman dan mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Sulaiman Al-Kanuni. Turki menjadi pusat kekuasaan Islam di dunia dengan kemajuan besar di bidang pemerintahan, hukum Islam, pendidikan, dan kebudayaan. Istanbul menjadi pusat perdagangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Pada masa kemunduran Utsmaniyah tahun 1600 sampai 1800-an. Penyebabnya adalah yang pertama adalah kekalahan militer melawan Eropa. Yang kedua, korupsi birokrasi. Yang ketiga, lemahnya pendidikan dan teknologi menyebabkan Utsmaniyah melemah. Yang keempat, perekonomian terguncang akibat bergesernya jalur perdagangan dunia dan munculnya istilah The Siege of Europe bagi Utsmaniyah. Selanjutnya adalah reformasi Tanzimat pada tahun 1839 sampai 1876. Sultan Abdul Majid memulai reformasi Tanzimat untuk meniru sistem barat demi menyelamatkan negara. Perubahan besar dilakukan dalam administrasi, hukum, militer, pendidikan, lahir majalah Al-Ahkam, Al-Adliyah, kodifikasi hukum Islam, bidang muamalah. Namun Tanzimat memicu perdebatan pendukung modernisasi dan kelompok tradisionalis. Selanjutnya ada gerakan Turki Muda dan Nasionalisme akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Gerakan intelektual Turki Muda muncul menuntut konstitusi dan demokrasi. Tokoh-tokohnya seperti Namik Kemal dan Ziya Gökalp mendorong perpaduan antara nasionalisme Turki dan modernitas Barat. Lahir gagasan nasionalisme, Turki menggantikan pan-Islamisme. Runtuhnya Utsmaniyah dan berdirinya Republik Turki pada tahun 1923 sampai 1924. Kekalahan dalam Perang Dunia I menyebabkan bubarnya Utsmaniyah, Mustafa Kemal Atatürk dan mendirikan Republik Turki pada tahun 1923 dan menghapus kekhalifahan pada tahun 1924. Turki beralih dari kerajaan Islam menjadi negara sekuler modern. Selanjutnya adalah sekularisasi dan reformasi Atatürk. Atatürk menerapkan reformasi besar-besaran. Yang pertama adalah mengganti huruf Arab dengan Latin. Yang kedua, menutup madrasah dan tarekat. Yang ketiga, mengadopsi hukum Barat atau hukum sipil Swiss. 4. Melarang simbol-simbol Islam dalam pemerintah. Islam dibatasi sebagai urusan pribadi, bukan dasar negara. Selanjutnya menjelaskan Turki kontemporer pada tahun 1950 sampai sekarang. Sistem multi partai membuka ruangan bagi ekspresi Islam. Partai Keadilan dan Pembangunan AKP di bawah Recep Tayyip Erdogan menggabungkan nilai Islam modern dengan demokrasi dan modernitas. Turki modern berupaya menyeimbangkan sekularisme dengan identitas Islam nasional. Menjelaskan reformasi sosial, politik, dan hukum, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu politik, hukum, sosial, budaya. Saya akan menjelaskan yang pertama, politik. Dari pemerintahan otoriter CHP menuju sistem multipartai, nilai Islam mulai diterima dari dalam politik. Yang kedua itu hukum. Hukum sipil Swiss menggantikan syarat poligami dilarang, hak perempuan meningkat. Yang ketiga, sosial dan budaya. Perubahan besar seperti huruf Latin, pakaian Barat, dan pendidikan sekuler mempercepat modernisasi, tetapi menimbulkan polarisasi antara kelompok sekuler dan Islamis. Kalangan Turki modern tidak lepas dari peran para tokoh pembaru yang berjuang membawa bangsa keluar dari kemunduran Utsmaniyah dan mencari arah baru
antara Islam dan modernitas. Adapun beberapa tokohnya, jumlahnya ada 9. Ada Ibrahim Sinasi, Namik Kemal, Zia Pasha, Bidhat Pasha, Mehmed Murad, Zia Gokal, Mustafa Kemal Atatürk, dan Recep Tayyip Erdogan. Yang pertama itu tokoh Ibrahim Sinasi. Beliau adalah pelopor sastra modern yang memperkenalkan ide kebebasan dan reformasi melalui media cetak. Yang kedua itu ada tokoh Namik Kemal. Beliau intelektual yang menegaskan bahwa Islam sejalan dengan demokrasi berbasis nilai Islam. Yang ketiga, Zia Pasha. Beliau menekankan pentingnya pendidikan dan pemerintahan konstitusional nilai berbasis Islam. Yang keempat, Bidhat Pasha. Beliau arsitek konstitusi pada tahun 1876, simbol awal dalam dunia Islam. Yang kelima, Ahmed Riza dan Pangeran Sahabuddin, tokoh Turki muda dengan pandangan berbeda antara sentralisasi dan kebebasan individu. Yang keenam, Mehmed Murad. Beliau mengajak menyeimbangkan tradisi Islam dengan tuntutan modernitas. Yang ketujuh, Zia Gokal. Beliau bapak nasionalisme Turki yang menekankan identitas nasional berbasis berbudaya Turki. Yang kedelapan, Mustafa Kemal Atatürk. Beliau pendiri Republik Turki yang menegaskan membawa reformasi agar melalui sekularisasi dan modernisasi. Yang kesembilan, Recep Tayyip Erdogan, pemimpin kontemporer yang mengembangkan demokrasi, ekonomi, dan nilai Islam modern. Para tokoh ini menunjukkan spektrum yang luas dari Islamik nasionalitas hingga sekuler. Perdebatan ide-ide mereka berbentuk wajah fikih yang modern dan unik. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Sejarah peradaban Islam modern di Turki adalah perjalanan dari kejayaan kekhalifahan Utsmaniyah menuju republik sekuler modern. Reformasi Atatürk membawa kemajuan modernisasi, namun juga menggeser peran Islam dalam kehidupan republik. Kini Turki berusaha menyeimbangkan modernitas Barat dengan nilai-nilai Islam untuk membentuk identitas nasional yang unik di dunia Islam modern. Dari sejarah panjang peradaban Islam di Turki, saya belajar bahwa kemajuan tidak akan datang tanpa semangat, perubahan, dan keberanian beradaptasi. Tokoh-tokoh seperti Sultan Sulaiman, Zia Gokal, dan Mustafa Kemal Atatürk menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan, kerja keras, dan visi besar bisa membawa bangsa keluar dari masa sulit. Hal yang paling menginspirasi bagi saya adalah bagaimana Turki tetap berusaha menyeimbangkan antara kemajuan zaman dan nilai-nilai Islam. Artinya, kita juga bisa maju di masa modern tanpa harus meninggalkan keislaman kita. Jadi tema ini saya terinspirasi untuk terus belajar, berpikir, berani, berubah ke arah yang lebih baik, dan tetap menjaga nilai-nilai iman dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.